Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Jayaningsi dari KPI semester 7B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam buku Toto Djoroto pada halaman 161. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang dimaksud di sini ialah pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan juga media lainnya. Selain itu juga terbentuknya Undang-Undang Pers. Tujuannya kenapa? Karena kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan juga merupakan unsur terpenting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara demokratis. Nah, di dalam kehidupan yang demokratis itu, pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara transparan berfungsi, serta keadilan dan juga kebenaran terwujud. Selain itu juga, pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi dan mewujudkan hak asasi manusia sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/MPR/1998 tentang hak asasi manusia pasal 19 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa adanya gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan juga buah pikiran dari media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Selanjutnya yaitu pasal demi pasal. Nah, di dalam buku Toto Djoroto ini dituliskan ada 21 pasal. Pasal yang pertama yaitu cukup jelas, pasal yang kedua cukup jelas, pasal yang ketiga ayat 1 itu cukup jelas, dan pasal ketiga ayat 2 itu menjelaskan tentang perusahaan pers, dan pasal 4 ayat 1 itu menjelaskan tentang kemerdekaan pers, dan pasal 4 ayat 2 itu menjelaskan tidak adanya pemberedelan, pensensoran, dan juga pelarangan penyiaran di dalam media cetak dan juga elektronik. Nah, pasal 4 ayat 3 itu cukup jelas. Pasal 4 ayat 4 itu tentang tujuan hak tolak. Pasal 5 ayat 1 tentang pers nasional dalam menyiarkan informasi. Pasal 5 ayat 2 dan 3 cukup jelas. Pasal 6 tentang pers nasional dalam memenuhi hak masyarakat. Selanjutnya pasal 7 ayat 1 cukup jelas. Pasal 7 ayat 2 tentang kode etik jurnalistik dan pasal 8 tentang perlindungan hukum. Pasal 9 ayat 1 tentang setiap warga Indonesia berhak bekerja sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 9 ayat 2 cukup jelas. Pasal 10 berisikan bentuk kesejahteraan. Pasal 11 berisikan tentang penambahan modal asing dalam perusahaan pers. Pasal 11 berisikan tentang pengumuman secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, dan juga media lainnya. Sedangkan pasal 13 itu cukup jelas, pasal 14 juga cukup jelas. Selanjutnya pasal 15 ayat 1 berkaitan yang berisikan tentang dibentuknya Dewan Pers, dan pasal 15 ayat 2 yaitu berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Nah, pasal 15 ayat 3 sampai dengan 7 itu cukup jelas. Pasal 16 cukup jelas, pasal 17 ayat 1 cukup jelas. Pasal 17 ayat 2 berisikan tentang dibentuknya lembaga ataupun organisasi pemantau media. Pasal 18 ayat 1 cukup jelas.
Pasal 18 ayat 2 tentang pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers. Pasal 18 ayat 3 cukup jelas dan pasal 19 sampai dengan 21 cukup jelas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.